kesini sama siapa Ibu? Berdua saja? Iya, berdua saja. Pakai apa Bu? Pakai naik kendaraan motor. Oh, naik motor ya Bu. Aku Ibu perkenalkan, nama saya Nur Hayati Nurung. Saya sebagai konselor gizi di Poligizi Rumah Sakit ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Ini ibu saya namanya Ibu Raisa. Saya namanya Ibu Yuli Arisanti. Tanggal lahir Ibu Raisa Tanggal 8 Agustus 1940. Berarti sekarang usianya 83 tahun ya Bu. Pekerjaan Ibu Raisa Ibu rumah tangga. Alamatnya dari mana ya Bu? Desa Rambusan Kulon. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bersama Ibu Raisa ini datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada rujukan dari puskesmas atau rumah sakit? Atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Tujuan Ibu ke sini untuk apa ya Bu? Ingin mempertanyakan atau mencari solusi dari apa gitu? Menanyakan, saya sering sakit napas, terus sakit sini, terus patah. Oh, baik. Selanjutnya, jadi proses konseling ini nanti akan berjalan kurang lebih 30 menit. Di 15 menit awal mungkin nanti saya akan banyak bertanya, maaf ya Bu, dan di 15 menit selanjutnya nanti kita diskusi untuk mencari solusi dari masalah yang Ibu Raisa hadapi ini ya Bu. Baik, kita langsung aja ya Bu. Sebelumnya Ibu Raisa sudah pernah pengukuran tinggi badan dan berat badannya? Sudah. Baik. Kalau boleh tahu berapa ya Bu tinggi badan berat badannya? 142. Untuk berat badannya 50. Baik, saya minta waktu sebentar ya Bu untuk menghitung. Baik, dari perhitungan yang sudah saya lakukan tadi berdasarkan berat badannya 50 kg, tinggi badannya 142 ya Bu. Jadi status gizi Ibu Raisa ini termasuk kategori baik atau normal karena dari perhitungan didapatkan yaitu 24,87 kg per meter kuadrat, di mana kalau status gizi normal itu dari range 18,5 sampai 25. Jadi termasuk status gizinya baik ya Bu. Baik, selanjutnya sebelumnya Ibu Raisa ini sudah pernah melakukan pengukuran uji laboratorium? Belum. Oh belum ya. Baik, nggak apa-apa Bu. Kita lanjut saja ya Bu. Selanjutnya keluhan apa saja yang Ibu ketahui ini? Ibu Raisa tuh mempunyai keluhan apa? Sering napasnya sesak, terus batuk, kepalanya sakit. Sakit kepala. Terus ada lagi nggak Bu? Nggak ada, itu aja. Sebelumnya pernah mengukur tekanan darah? Sudah. Terakhir kapan ya Bu pengukurannya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Masih ingat nggak Bu berapa hasil pengukuran? Hasil 140,90. 140/90 ya Bu. Kalau pengukuran nadi sudah pernah belum? Belum. Tapi tadi ibunya itu mengalami sesak napas ya, sering sesak napas. Baik, selanjutnya kita tanya-tanya nih Bu tentang pola makan dari Ibu Raisa. Sering sarapan pagi? Sering. Sarapannya biasanya apa ya Bu? Bubur ayam. Bubur ayam.
Kira-kira buburnya berapa? 1 centong. 1 centong. Untuk lauknya Lauknya itu sayurnya. cuma sama sayurnya Iya. ya Bu. Untuk di waktu pagi ke siang itu biasanya nyemil apa gitu Bu? Ya nyemil itu roti 1 lembar sama pisang. Roti. Iya. Pisangnya biasanya pisang apa Bu? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Kira-kira berapa ya Bu? 1, 2. 2, berarti yang kecil ya, ukuran Iya. kecil. Baik, kalau di makan siangnya biasanya makan apa? Makan sayur sop pakai lauknya ayam. Sayur sop sama ayam. Untuk pakai nasi atau enggak ya Bu? Pakai nasi. Oh, pakai nasi. Biasanya seberapa nasinya? 1 centong. 1 centong yang kecil, 1 Kecil. centong. Untuk ayamnya biasanya bagian sayap atau dada? Sayap. Sayap. Sayurnya seberapa ya Bu? 1 mangkok. 1 mangkok ya. Isinya seperti biasa ya Bu, kayak wortel gitu. Iya. Pakai sayur. Kalau di selingan dari siang ke malam gitu makan nasi nyemil gitu ya? Ya itu nyemilnya pisang, jeruk. Biasanya jeruknya tuh berapa? 1 buah atau mungkin berapa? 1 buah. Baik, tadi dari makan sarapan, selingan, makan siang, selingan juga ada lagi ya Bu. Berarti cemilannya tuh cuma roti sama buah-buahan ya, pisang, jeruk. Baik, untuk Ibu Raisa ini sering mengkonsumsi minuman manis gitu? Enggak. Tidak ya. Kalau air putihnya biasanya berapa ya Bu konsumsi seharinya? 5 gelas. Air putihnya 5 gelas. Ukuran gelasnya seberapa ya Bu? Sedang. Ukuran sedang. Baik, berarti tadi buah-buahannya pisang, jeruk ya, atau ada buah-buahan lagi? Enggak ada itu. Itu setiap harinya pasti mengonsumsi buah atau berapa hari sekali? Iya. Setiap hari. Nah, Terus aktivitas di rumah itu biasanya ngapain aja ya Ibu? duduk, tiduran. Tiduran. Ibu Raisa ini punya penyakit, riwayat penyakit itu? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau riwayat penyakit dari keluarga Enggak ada. nggak ada juga. Baik, ibunya ini sering konsumsi vitamin atau mineral, vitamin atau suplemen? Enggak. Enggak. Kalau jamu konsumsi? Ya kadang. Baik Ibu, dari data yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari berat badan dan tinggi badannya tadi sudah masuk kategori yang baik ya Bu. Jadi di diagnosis ini terdapat beberapa masalah ya Bu. Yang pertama itu dari tekanan darahnya tadi, terkait hipertensi, tandanya tadi tekanan darahnya 140/90. Jadi perlu adanya penurunan kebutuhan, perlu penurunan asupan natrium. Kemudian dari keluhannya tadi ada sesak nafas, batuk ya Bu, dan tadi ada sakit kepala juga. Kemungkinan itu terkait dengan penyakit asma ya Bu. Jadi perlu adanya penurunan kebutuhan karbohidrat terkait penyakit asma tadi. Tandanya yaitu ada sesak napas, batuk. Kemudian dari asupan oral
termasuk asupan makanan yang dikonsumsi itu kurang dari kebutuhan. Mungkin karena tadi kemampuan konsumsi makanannya yang kurang, mungkin karena sesak napas atau batuk, jadi sulit untuk mengonsumsi makanan. Tandanya tadi itu asupannya yang masih bubur ayam cuma sama sayur doang ya Bu, nggak ada lauk hewaninya, lauk nabatinya, sayurnya nggak ada. Terus di selingannya juga roti 1 lembar sama padang buah, pisang atau jeruk. Terus siangnya juga cuma nasi, sayur, sama ayam, nggak ada lauk nabatinya. Dan buahnya juga di setiap makan juga nggak ada ya, paling di selingannya aja. Di makan malam juga tadi hanya mengkonsumsi sama kayak dimakan siang ya Bu, makan malamnya. Baik, jadi penegakan diagnosisnya itu jadi penegakan diagnosisnya asupan oral yang tadi, asupan makan tidak ada kuat, kemudian penurunan asupan karbohidrat, sama penurunan asupan natrium. Jadi tujuan dietnya ini memberikan asupan makanan yang adekuat untuk mempertahankan status gizinya tadi. Kemudian penurunan asupan karbohidrat mungkin nanti dibatasi ya Bu. Kemudian asupan natrium juga mungkin dari makanan juga dibatasi. Kemudian dari garam yang di dalam makanan juga perlu dikurangi. Jadi di sini saya mempunyai beberapa alternatif. Ibu ingin dietnya yang cepat atau yang sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang saja. Baik. Jadi tadi dietnya itu diet rendah karbohidrat dan diet rendah garam. Nanti pelaksanaannya dengan pembatasan, karena itu memilih yang sedang saja. Jadi kita batasi asupannya, tidak langsung menghindari makanan-makanan yang mengandung tinggi natrium atau karbohidratnya yang tinggi gitu ya Bu. Sebelumnya saya minta waktu sebentar ya Bu untuk menghitung kebutuhan Ibu Raisa. Baik Ibu, dari perhitungan yang sudah saya lakukan, kebutuhan energi dari Ibu Raisa ini sehari-hari itu perlu sebesar 1054,95 kilokalori. Itu dibagi dari sumber karbohidrat, dari sumber protein, dari sumber lemak. Jadi untuk karbohidratnya, karena tadi prinsipnya yaitu rendah karbohidrat, kita kasih 50%. Untuk lemaknya 30% dan proteinnya 20%. Itu bisa didapatkan dari makan pagi, selingan, makan siang, selingan, dan makan malam juga. Jadi di makan pagi ini kira-kira 25% Ibu dari tadi total kebutuhannya itu bisa didapatkan dari nasi atau kentang. Kan makanan pokok sumber karbohidrat ini nggak cuma nasi ya Bu, ada kentang, ada mie, ada bihun. Kemudian mungkin di lauk lauk hewaninya bisa pepes ikan, di lauk nabatinya mungkin bisa tempe atau tahu goreng. Kemudian sayurnya bisa sayur bayam, buahnya misalnya melon gitu ya Bu. Kemudian selingannya mungkin bisa kolak labu, mungkin Ibu bisa buatin buat Ibu Raisa ya Bu. Nah, kemudian tadi makan siangnya tadi bisa nasi atau yang lainnya. Tadi kan dimakan pagi udah pepes ikan,
Nah, di makan siang itu ganti Bu menunya, misalnya ayam di tumis atau ayam dimasak yang lain gitu. Kemudian untuk lauk nabatinya itu mungkin pepes tahu ya Bu. Kemudian ada sayurnya, misal sayur kangkung, buahnya ganti lagi jeruk gitu. Kemudian selingan sore juga bisa dari jus buah-buahan atau jus sayuran, itu juga bagus untuk diet ini, penerapan diet ini. Kemudian makan malamnya misalnya nasi sama telur atau sama bola-bola daging, kemudian ada tempe goreng, sayurnya mungkin yang lain, ada cacai atau yang lainnya. Kemudian buah-buahan juga bisa semangka. Intinya setiap hari itu menunya harus beda ya Bu, karena kandungan dari bahan makanan kan bermacam-macam ya Bu. Baik Bu, jadi tadi kan sudah saya contohkan menu-menunya ya Bu. Mungkin dari nasinya itu bisa 1 centong, kemudian lauk nabatinya satu penukar itu kalau lauk nabati tempe itu 2 potong, kalau tahu itu 1 biji besar. Kalau lauk hewani mungkin dari ikan itu biasanya ada yang 3/4 ikan, itu cuma dagingnya aja itu 40 gram. Kalau yang ayam mungkin 1 potong ayam itu biasanya 40 atau 30-an gram, itu 1 penukarnya Bu. Kemudian untuk makanan yang perlu adanya makanan yang untuk tidak dikonsumsi atau dibatasi gitu ya Bu. Baik, ini ada leaflet, ini dari leaflet diet rendah garam. Di sini sudah ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan, dari sumber karbohidratnya, dari sumber protein hewani, dari protein nabati, sayur dan buah. Kemudian ini juga ada tujuannya Bu. Dari tujuan diet rendah garamnya itu untuk menurunkan tekanan darah, karena tadi nggak ada gluten, jadi ini enggak, jadi menyembuhkan tekanan darah yang Ibu Raisa tadi. Ini makanan yang tidak dianjurkan, ada karbohidratnya, ini tuh nggak dianjurkan karena ada penambahan garamnya ketika dimasak. Kemudian ada protein hewani yang asin-asin gitu ya Bu, nggak boleh, dibatasi. Kemudian protein nabati juga, dan sayur mayur yang diawetkan dengan garam dapur juga nggak boleh. Nah, karena tadi Ibu Raisa ini tekanan darahnya 140/90 ya Bu, jadi itu termasuk hipertensi stage 1, yaitu untuk konsumsi garamnya itu maksimal sehari itu 1 sendok teh atau 4 gram. Jadi dikira-kira aja 1 sendok teh itu buat makanan sehari. Namun bisa juga kurang dari itu kan, karena di setiap makanan juga ada di setiap makanan mengandung natrium Bu. Jadi ya kita batasi saja dari garamnya tadi. Baik, ini juga ada yang diet asma. Kemudian jadi Ibu sudah paham belum apa yang saya sampaikan, atau ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Jadi nanti di rumah Ibu bisa bantu pengisian dietary history atau pengisian food diary. Jadi setiap makan Ibu Raisa ini nanti dicatat, dari makan pagi, Ibu makan pagi nanti di sini ditulis makannya apa, terus berapa URT-nya gitu. URT itu kayak berapa sendok, berapa centong, atau berapa satu mangkok atau berapa gitu. Terus itu dicatat sampai nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk tahu apakah dietnya berjalan dengan lancar atau tidak ya Bu. Kemudian
Ibu sudah paham atau masih belum paham dengan yang dijelaskan tadi yang food diary itu? Sudah. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira bisa kapan ya Bu? Untuk pertemuan bulan depan, atau ini sudah di tanggal 4 November atau tanggal 4 Desember, ini bisa kesini lagi Bu? Bisa? Bisa ya, baik itu. Ini tadi ya Bu yang asma, penyakit asma, ini juga ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nanti bisa dikombinasi sama yang diet rendah garam tadi. Nanti Ibu bisa lihat di sini ya Bu. Ini juga ada contoh menunya, mungkin Ibu bisa lihat di sini. Ya, tapi nanti juga dimodify ya Bu, dimodifikasi. Ini juga ada contoh-contoh menunya. Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang Ibu bisa jelasin ulang apa yang saya sampaikan tadi. Jelaskan tadi dietnya apa aja ya Bu? Rendah Mengurangi asupan makanan garam sama karbohidratnya dibatasi. Kemudian makanan-makanan yang dibatasi nanti saya tulis ya Bu di lembar konseling ini. Ini di sini juga sudah ada. Baik Ibu, saya tutup konseling ini ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa diterapkan ya Bu untuk ibunya, dan semoga tekanan darahnya juga normal dan penyakit asmanya juga sudah sembuh ya Bu. Semoga cepat sembuh, tidak sering kambuh. Baik Ibu, terima kasih. Semangat ya Bu untuk mendampingi ibunya, dan untuk makanan-makanannya diatur ya Bu. Terima kasih Ibu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.